Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yafir Rizkullah, dan di sini di video ini adalah dokumentasi presentasi ujian akhir semester saya untuk mata kuliah Tata Kelola Informasi. Sebelum kita mulai membedah materi lebih jauh, saya ingin memberikan penegasan awal. Seluruh proses analisis dalam evaluasi ini saya kerjakan murni secara mandiri, dan analisis ini adalah hasil dari pemahaman saya dalam menerapkan kerangka kerja COVID 2019 terhadap studi kasus yang telah diberikan. Mari kita mulai dengan membangun konteksnya terlebih dahulu. Evaluasi kita hari ini berpusat pada sebuah institusi yang sangat vital, yaitu DCP, Direktorat Jenderal Pajak. Seperti yang kita ketahui, mereka baru saja melakukan pembaruan teknologi besar-besaran. Mereka meluncurkan sistem baru yang bernama Cortex. Sistem baru ini tidak beroperasi berdampingan dengan sistem lama, tetapi langsung menggantikan sistem lama sepenuhnya dan langsung diterapkan secara nasional di seluruh Indonesia. Bayangkan beban operasional yang harus ditanggung oleh Cortex. Sistem ini bukan aplikasi biasa. Ini adalah aplikasi yang penting bagi kas negara terutama. Setiap harinya, sistem ini mengolah jutaan data masyarakat dan memproses pelaporan SPT hingga menangani transaksi e-faktur dari berbagai perusahaan. Pertanyaan sekarang, dengan beban semasif itu, apakah fondasi operasional teknologi informasi mereka sudah benar-benar siap dan stabil? Lalu ketika muncul ribuan komplain dari masyarakat yang sistemnya error, seberapa tanggap institusi ini menyelesaikannya? Disinilah kerangka kerja COVID 2009 masuk. Kita akan menggunakan seperti alat pemindai untuk membongkar apakah masalah di lapangan itu murni kecerobohan teknisi biasa atau justru bukti rapuhnya manajemen tingkat atas. Lanjut untuk slide kedua, metodologi audit 11 desain faktor. Untuk menjawab hal tersebut, metodologi COVID 2019 memberikan satu aturan tegas. Kita tidak boleh asal menebak atau mengira-ngira target kematangan sebuah organisasi. Kita tidak bisa bilang mereka gagal kalau kita tidak tahu standar idealnya ada di mana. Karena itu, langkah pertama yang wajib kita lakukan adalah memetakan karakteristik organisasi tersebut melalui 11 desain faktor. Faktor-faktor inilah yang nantinya akan mendikte di level berapa Cortex seharusnya beroperasi. Mari kita mulai perhatikan tabel matriks di layar. Hampir semua faktor penentu dari sistem perpajakan ini menyentuh skala prioritas tertinggi, yaitu bintang 5. Mari kita artikan logika di baliknya secara pelan-pelan. Mari kita lihat. Yang pertama, dari segi strategi dan tujuan perusahaan, mereka ini membawa perintah langsung dari negara. Tujuan utamanya mereka adalah memberikan pelayanan publik berbasis digital, menyalakan 24 jam penuh tanpa ada toleransi mati sedikit pun. Artinya ketersediaan sistem adalah harga yang sangat penting. Kalau sistem Cortex ini tumbang 1 jam saja, proses bisnis perusahaan yang butuh e-faktur akan macet dan aliran uang masuk ke negara juga otomatis terhenti. Tuntutan untuk menyala ini sayangnya berhadapan langsung dengan profil resiko dan lanskap ancaman yang sangat ekstrim. Sebagai bank data keuangan negara dalam pajak, mereka adalah sasaran paling empuk untuk serangan cyber kelas berat. Sebagai contoh, ransomware. Ini bukan sekedar web yang tidak bisa dibuka, tapi ancaman di mana data rahasia warga negara bisa dikunci dan disandera oleh peretas. Situasi yang tegang ini menjadi semakin rumit ketika melihat model pengadaan teknologi mereka. Ternyata DCP ini menggunakan model campuran, yang dimana di satu sisi gedung pusatnya datanya dibangun oleh mereka dan kelola sendiri, tapi untuk keamanannya itu di sisi lain menggunakan vendor atau pihak luar. Model campuran ini itu kayak pisau bermata dua. Itu seperti punya berangkas dan uang yang sangat tebal di rumah kita sendiri, tapi kunci dan pengawasnya itu dari perusahaan lain. Kalau koordinasi dan pengawasan internal kita terhadap vendor tersebut lemah, celah keamanan justru akan terbuka semakin lebar. Ditambah lagi, metode implementasi yang mereka gunakan adalah Big Bang atau serentak. Tidak ada masa transisi yang pelan-pelan, sistem lama langsung dihentikan total, dan sistem baru dipaksa berlari secara nasional.
Resikonya sangat tinggi karena mereka tidak punya jaring pengaman kalau sistem baru ini tiba-tiba bermasalah. Jadi kalau kita rangkum semua tadi, sistem ini adalah urat nadi negara yang diluncurkan secara serentak tanpa sistem cadangan, yang menghadapi ancaman ransomware setiap hari dan sangat bergantung pada pihak luar keamanannya. Dari karakteristik sangat kompleks ini, teori COVID mengarah kita pada satu keputusan mutlak. Institusi ini sama sekali tidak boleh mengolah teknologi informasi menggunakan insting atau dengan kebiasaan baru sibuk memperbaiki setelah sistemnya rusak. Secara metodologi, target kapabilitas operasional mereka wajib berada di 3 atau proses yang diterapkan. Level ini berarti semua tindakan operasional sekecil apapun, mulai dari jadwal membersihkan saringan AC di ruang server, cara menjawab keluhan warga, sampai cara penyidik vendor keamanan. Semuanya harus sudah memiliki standar prosedur tertulis, wajib dipatuhi dan dikontrol tanpa kompromi oleh manajemen pusat. Lanjut untuk slide selanjutnya di slide 3 tentang matriks toolkit. Melanjutkan dari penentuan target tadi, sekarang kita akan melihat realitas pahit dari lapangannya. Kita sudah sepakat bahwa sistem sebesar Cortex ini wajib beroperasi di level 3. Namun setelah saya melakukan audit objektif menggunakan toolkit penilaian COVID 2019 dari DSS1, DSS2, dan APO 10 tentang pelayanan untuk pajak atau DCP ini, hasil yang muncul justru berupa raport merah. Coba kita perhatikan grafik spider chart atau jaring laba-laba yang ada di layar. Garis ini menunjukkan kondisi aktual operasional institusi ini benar-benar mengkerut di tengah grafik. Mereka tertahan di level 1 dan terdapat gap atau kesenjangan yang sangat lebar, yaitu minus 2 level dari garis target idealnya, yaitu garis 3. Terus, mengapa mereka bisa gagal total menembus level 2? Dalam aturan penilaian COVID, sebuah organisasi baru diizinkan naik level atau naik kelas jika fondasi operasional mereka sudah mencapai batas LA, Large Achieve, atau minimal 50%, tapi faktanya pencapaian mereka di area pengolahan fasilitas fisik hanya menyentuh angka 24%, dan di area keluhan masyarakat angkanya lebih hancur di sekitar 15%. Terus, sebagai catatan tambahan, meskipun tidak saya rincikan khusus dalam slide presentasi ini, yang bagian vendor atau APO 10, tapi datanya ada di Excel yang nanti saya lampirkan linknya. Area pengawasan terhadap vendor keamanan di pihak ketiga juga mengalami nasib yang sama, yang APO itu tadi, APO 10. Nilainya jatuh di bawah standar kelulusan. Artinya apa? Kegagalan di fondasi dasar inilah yang mengunci rapor mereka di level 1. Angka-angka ini bukan sekedar statistik, melainkan bukti empiris bahwa masalah di Cortex bukanlah kebetulan atau error teknis semata. Ini adalah kegagalan sistematik dari pihak manajemen. Mereka masih menggunakan pola pikir yang reaktif atau baru memperbaiki ketika sistem sudah terlanjur rusak. Mari kita buktikan kesimpulan ini dengan membedah 2 temuan operasional yang kritis di lapangan. Lanjut ke slide selanjutnya. Temuan KPBD 1, masalah infrastruktur fisik. Kita masuk ke temuan pertama ya, yaitu operasional di ruang mesin atau pusat data. Fakta di lapangan menunjukkan sebuah kelalaian yang sulit dipercaya. Pemeliharaan mesin pendingin atau AC di ruangan server utama dibiarkan terlambat sampai 3 bulan penuh. Lebih parah lagi, saat saya memeriksa dokumen prosedur pencadangan data mereka atau di dalam studi kasus ini, ternyata tidak ada satupun instruksi spesifik tentang bagaimana cara memulihkan data jika server tiba-tiba dikunci oleh ransomware. Secara standar tata kelola COVID, ini adalah pelanggaran operasional yang sangat berat. Perawatan lingkungan, apalagi untuk server yang memproses data tingkat nasional, mewajibkan kepatuhan mutlak terhadap spesifikasi pabrik. Mesin sebesar itu butuh suhu yang stabil selama 24 jam. Lalu apa akar penyebabnya? Akar masalahnya murni karena fungsi pengawasan fasilitas lumpuh total. Sistem mereka tidak dilengkapi dengan alarm otomatis yang bisa mengirim pesan kepada manajemen jika jadwal perawatan terlewat. Terus teknisi yang melalaikan jadwal juga tidak mendapatkan teguran. Dampaknya sangat fatal bagi negara. Membiarkan suhu panas selama 3 bulan akan membuat server komputasi tinggi mengalami overheat
atau bootleg, ya intinya bisa mati total mendadak. Kalau server ini terbakar atau mati, seluruh sistem Cortex nasional bisa lumpuh. Ditambah lagi karena tidak ada prosedur darurat ransomware, kalau peretas masuk hari ini, di tim internal akan kebingungan. Ujung-ujungnya data rahasia wajib pajak bisa hilang dan tanpa berbekas, dan negara tidak punya cara untuk mengembalikannya. Selanjutnya KPBD 2 tentang masalah pelayanan helpdesk. Semua temuan kedua ini bergeser ke area berhadapan langsung dengan masyarakat, yaitu unit penanganan insiden atau helpdesk. Sejak sistem baru ini diluncurkan, masyarakat kebingungan dan para agen helpdesk kewalahan. Ribuan keluhan menumpuk dan menggantung lebih dari 48 jam. Batas toleransi waktu pelayanan yang benar-benar dilanggar. Ironisnya lagi, untuk satu jenis keluhan yang sama, jika wajib pajak bertanya kepada agen yang berbeda, mereka bisa mendapatkan solusi teknis yang bertolak belakang, atau intinya berbeda. Kriteria COVID yang sangat ketat mengatur area ini. Setiap respon keluhan tidak boleh bergantung pada ingatan masing-masing agen, melainkan harus bersumber pada satu basis pengetahuan yang terpusat atau knowledge base. Penyebab kekacauan ini atau utamanya itu karena manajemen memaksa peluncuran sistem tanpa lebih dulu menyusun ensiklopedia untuk para agennya atau knowledge base itu. Agen dipaksa terjun ke lapangan tanpa senjata sehingga mereka hanya meraba-raba solusi sendiri yang menimbulkan perbedaan sumber informasi itu. Dampaknya langsung menghantam masyarakat dan dunia usaha. Wajib pajak yang gagal melapor SPT atau tidak mencetak e-faktur karena aplikasi error justru terancam terkena denda administrasi dan keterlambatan pajak. Jika warga dirugikan oleh kesalahan sistem pemerintahan, hal ini melahirkan gelombang ketidakpercayaan publik yang sangat masif terhadap kredibilitas digitalisasi negara. Lanjut untuk slide selanjutnya di KPBD 3 tentang masalah pengawasan vendor. Sebagai pelengkap dari dua kegagalan operasional tadi atau satu titik buta blind spot yang sangat berbahaya, meskipun total matriksnya tidak saya tampilkan secara penuh, temuan ketiga ini wajib kita bahas karena menyangkut pihak eksternal dalam kerangka COVID. Ini masuk ke domain APO 10 yang itu tentang manajemen vendor. Mari kita ingat lagi bahwa institusi ini menggunakan model hybrid. Mereka menyewa vendor keamanan cyber untuk menjaga jaringan Cortex. Fakta di lapangan bagaimana? Ternyata tim internal teknologi informasi mereka sangat pasif. Mereka hampir tidak pernah melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke kantor vendor tersebut. Mereka hanya duduk menerima laporan bulanan di atas kertas yang menyatakan bahwa vendor sudah memantau ancaman selama 24 jam sehari, yang dimana hal itu bisa dimanipulasi. Terus secara kriteria COVID praktis lepas tangan seperti ini adalah pelanggaran prosedur keamanan tingkat tinggi. Organisasi tidak boleh hanya percaya pada kontrak, mereka diwajibkan untuk melakukan audit penjaminan dan tinjauan lokasi operasional vendor secara independen. Kenapa kelainan ini bisa terjadi? Akar masalahnya adalah kelemahan perancangan kerjasama di dalam kontrak mereka, yang sama sekali tidak ada klausul yang memberikan hak kepada pihak internal untuk melakukan surprise audit atau audit mendadak. Selain itu, mereka tidak memiliki dashboard pemantauan real time yang terhubung dengan kantor pusat. Lebih tepatnya kantor pusat keamanan ya. Dampaknya itu ya tentu aja sangat mengerikan. Institusi ini sekarang hidup di dalam ilusi keamanan. Mereka merasa datanya aman hanya karena sudah membayar mahal vendor, padahal kita tidak pernah tahu kenyataan di lapangannya. Mungkin mereka menutup-nutupi informasi ketika mereka diserang, atau mungkin ada beberapa hal yang memang disamarkan dalam laporan tersebut. Bagaimana kalau di jam 2 pagi teknisi vendor tersebut tertidur atau sistem peringatan mereka sedang rusak? Kalau pengawasan internalnya mati, peretas bisa membobol pertahanan Cortex secara diam-diam dan negara baru akan sadar ketika data jutaan masyarakat sudah terlanjur bocor ke publik. Untuk selanjutnya, kita masuk ke daftar rekomendasi utama atau quick win. Melihat betapa rapuhnya tata kelola dari fasilitas fisik sampai pengawasan vendor tadi, saya merumuskan 3 rekomendasi strategis. Ini adalah langkah quick win yang harus dieksekusi secara cepat oleh manajemen. Pertama, selamatkan dulu infrastruktur fisiknya. Segera pasang sistem alarm peringatan otomatis untuk jadwal AC yang terhubung langsung ponsel manajer pusat. Terus bersamaan dengan itu, tim keamanan wajib menyusun dan menyimulasikan SOP darurat spesifik untuk pemulihan ransomware. Ini harus selesai dalam 30 hari. Kedua, urai kemacetan di lini layanan. Solusi bukan dengan merekrut agen baru secara asal-asalan, tetapi manajemen harus segera duduk bersama untuk merumuskan satu knowledge base atau buku satu digital terintegrasi, atau seenggaknya ya tadi itu mencari satu kesatuan untuk menjadikan knowledge base itu. Kalau senjatanya sudah ada dan jawabannya seragam, agen bisa bekerja jauh lebih cepat dan tidak ada ketidaksesuaian jawaban itu.
Tiket keluhan bisa terus untuk masalah tiket keluhan juga bisa diselesaikan jauh sebelum menyentuh batas kritis SLA 48 jam itu. Terus ketiga, ambil alih kembali ke keamanan. Kontrak dengan vendor cyber harus segera di amandemen. Terutama ini kan milik negara atau apa ya, kayak ini perusahaan besar. Kalau bisa ya jangan pakai vendor. Apalagi datanya milik masyarakat. Jadi seenggaknya harus memasukkan aturan wajib inspeksi mendadak minimal 1 kali setiap kuartal atau sekitar berapa bulan, 4 bulan kayak gitu. Atau mereka bisa memaksa vendor untuk mengintegrasikan layar pemantauan jaringan mereka langsung ke ruang kontrol internal pusat. Tapi sebisa mungkin jika memang masih ingin menggunakan vendor, mungkin bisa melakukan langkah-langkah tadi. Dan jika solusi lainnya yaitu dengan tidak menggunakan vendor dan mengandalkan sumber daya Indonesia sendiri, karena ini kan cangkupannya lebih ke negara. Terus lanjut ke jawaban pertanyaan maut itu, yang 3 pertanyaan maut. Ya, sebagai penutup evaluasi tata kelola ini, saya akan menjawab 3 pertanyaan krusial yang menguji logika kita untuk memahami konsep COVID ini. Ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, mengapa jika hasil evaluasi level 2 baru mendapatkan status P atau partial achieve, kita dilarang mendeklarasikan bahwa sistem sudah masuk level 3? Ya, karena untuk jawabannya adalah soal hierarki fondasi. Level 2 adalah fase di mana sebuah organisasi membuktikan bahwa mereka mampu mengeksekusi aktivitas dasar, sedangkan level 3 adalah fase di mana organisasi menstandarisasi proses dasar tersebut secara formal. Logikanya, jika di level 2 saja prosedur yang baru bisa dijalankan setengah-setengah, itu berarti fondasinya itu masih rapuh, masih fase membangun. Kita tidak mungkin bisa menstandarkan sebuah kekacauan dan memaksakan diri melompat ke level 3 tanpa fondasi yang utuh, ibarat membangun rumah terus di atas tanah yang gambus kayak gitu. Atau kita kayak bangun rumah di atas kertas yang terlihat megah, tapi di lapangan tidak ada yang bisa dijalankan dengan benar. Terus yang selanjutnya, pertanyaan nomor 2, apa perbedaan esensial antara bukti berupa SOP dan log system saat auditor menentukan nilai? Sederhananya, SOP adalah harapan sedangkan log system adalah kenyataan. SOP berisi kriteria atau rencana di atas kertas tentang apa yang semestinya dijalankan. Sebaliknya, log system adalah rekam jejak digital atau bukti fisik bahwa rencana tersebut benar-benar dieksekusi. Dalam dunia audit, niat yang baik tidak memiliki nilai. Audit akan menolak memberi nilai tinggi pada tumpukan SOP setebal apapun jika tidak ada log system yang membuktikan bahwa para staf benar-benar mematuhi aturan tersebut setiap harinya. Jadi walaupun SOP-nya katanya udah terpenuhi yang seperti kasus tadi, tapi log systemnya itu tidak ada, itu masih bisa dimanipulasi. Seenggaknya di audit ini log system menjadi salah satu bukti sah atas terlaksananya SOP. Terus pertanyaan ketiga, jika fasilitas fisik seperti kasus AC mati pada Kortek mengalami kegagalan, apa resiko finansial terbesar bagi negara? Risiko puncaknya adalah tercekiknya aliran likuiditas kas negara secara seketika. Karena Kortek diimplementasikan secara serentak tanpa sistem cadangan, kerusakan penyejuk ruangan pasti akan membuat server overheat dan mati total atau bottleneck. Downtime ini akan langsung menghentikan jutaan antrian transaksi pembayaran SPT dan e-faktur di seluruh wilayah Indonesia. Ini bukan lagi sekedar masalah administrasi atau aplikasi error, ini adalah penghentian paksa laju pendapatan negara yang nilai kerugian bisa mencapai miliaran rupiah per hari, yang semuanya bermula hanya dari kelalaian manajemen merawat sebuah mesin pendingin. Ya, intinya kasus AC mati dalam Kortex ini sangat krusial atau sangat kritis, yang mana hal-hal seperti ini bukan hal yang sepele, dan kita terutama dalam COVID sendiri, hal ini sudah termasuk dalam pelanggaran yang berat yang sampai mengganggu operasional negara. Ya, dengan demikian presentasi evaluasi ujian semester ulang dari saya, analisis ini membutuhkan satu hal penting. Secanggih apapun yang dibangun oleh negara, sistem ini akan tetap runtuh jika tidak ditopang oleh kedisiplinan dan kematangan operasional di lapangan. Terima kasih. Jika ada salahnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.